pembelajaran untuk komputer secara daring atau online. Bersama ini, izinkan pada pertemuan pertama ini saya memperkenalkan diri sekaligus untuk menyampaikan kontrak mata kuliah serta bahan kajian yang nanti akan saya sampaikan, serta apa sih capaian pembelajaran serta outcome dari mata kuliah pembelajaran ini. Berikut bahan daripada kajian yang akan saya sampaikan. Nah, dalam jaringan komputer ini, pertama adalah kontrak kuliah, ya, di mana kita akan membahas tentang kajian dan saya sedikit untuk memperkenalkan diri. Saya berasal dari Kebumen, Jawa Tengah, dan kebetulan saya sekarang tinggal di Kabupaten Karawang dan sekarang menjadi dosen di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, masa pendidikan S1 saya di STIM Mikrosma Karawang lulus tahun 2005, serta saya menyelesaikan studi S2 di STB Narif Indonesia tahun 2008 dan sekarang sedang menempuh S3 di UTM University Teknologi Malaysia. Ya, mudah-mudahan segera lulus gitu ya. Nah, dan riset kajian saya untuk penelitian dan pengabdian yaitu tentang information system, tentang networking dan computer vision. Adapun Sinta ID saya 5992837, ID Scopus 57203901665, serta ini adalah Google Scholar saya. Nah, dalam mata kuliah ini dari CPL Prodi Sistem Informasi ada 2 CPL yang kita targetkan untuk dicapai, yaitu harapannya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan memecahkan permasalahan kebutuhan informasi dari suatu organisasi dan serta mampu mengintegrasikan solusi berbasis teknologi informasi secara efektif pada suatu organisasi. Nah, adapun dari CPL berdasarkan KKNI, yaitu pertama dari aspek sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan kemudian menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. Ya, karena nanti di mata kuliah ini harapannya rekan-rekan mahasiswa bisa praktek ataupun bisa punya proyek untuk di networking, gitu ya. Dari sisi pengetahuan, harapannya menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Terus secara keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanitarian dan sesuai dengan bidang keahliannya. Serta memiliki kemampuan untuk menjadi tenaga profesional untuk pengolahan basis data, rekayasa perangkat lunak, jaringan komputer ya. Di sini khususnya adalah di jaringan komputer, aplikasi multimedia. Ini untuk yang lainnya kita difokus di jaringan komputer untuk dapat mengolah proyeksi informasi, mempresentasikan karya tersebut. Nah, setelah keterampilan khususnya, tentunya mampu sebagai perancang ya di bidang nanti jaringan tentunya, yang nanti bisa mendesain, ya, menguji, mengevaluasi, serta dapat menjadi solusi permasalahan bisnis di dalam sebuah organisasi, ya, agar efisien dan efektif melalui bantuan teknologi. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu untuk pertama adalah mampu memahami pengertian jaringan dan sejarah komputer, terus memahami perangkat keras ya atau hardware daripada topologi jaringan, kemudian memahami teknologi protokol jaringan serta referensi model DoD dan OSI layer, serta kemudian mampu memahami protokol TCP/IP ya dan IP address. Ini yang nanti bagaimana pengalambatan jaringan, terus memahami konsep subnetting, routing jaringan, dan sekarang juga harus bisa memahami bagaimana FP versi 6 yang terbaru, kemudian memahami konsep NAT, Network Address Translation, kemudian memahami konsep DNS atau Domain Name System, terus kemudian memahami intranet, apa itu intranet, extranet, dan internet, kemudian mempraktekkan
nanti harus mau mempraktekkan simulasi jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini nanti untuk membantu kita dalam implementasi ya, jadi bisa dibikin visualisasi menggunakan Cisco Packet Tracer dan nanti bisa mengaplikasikan atau merancang, membangun serta membangun small office berbasis kabel maupun Wi-Fi. Jadi ini adalah target capaian mata kuliah yang kita bahas bersama, kita diskusikan bersama untuk bisa nanti mencapai untuk CPL daripada program studi ini. Nah, ini adapun detail daripada masing-masing sub capaian mata kuliah ya, dari bagaimana pengertian, koneksi peer-to-peer, client server dan seterusnya, dan juga sampai detail masing-masing ya, topologi, apa itu topologi, mengenal hardware, perangkatnya apa saja gitu ya, bagaimana kita cabling gitu ya, terus memahami teknologi jaringan, jadi bagaimana konsep jaringan itu biar bisa berjalan gitu ya, bisa tertransmisi dan sebagainya. Dan bagaimana pengalamatan IP address gitu ya, sehingga unik dan tidak bentrok satu sama lain gitu ya. Dan ada tentang teknologi untuk bagaimana konfigurasi, alokasi IP, public dan sebagainya. Ada subnetting gitu ya, routing dan seperti apa. Oke. Terus kemudian kita juga dapat memahami bagaimana pengalaman IP address versi 6 yang terbaru dan bagaimana ada asosiasi yang mengatur tentang bagaimana pengatur IP address tersebut ya. Di Indonesia namanya APNIC gitu ya. Oke, kemudian mampu menjelaskan ya perbedaan itu internet, intranet gitu ya, dan bagaimana harus bisa memahami bagaimana konsepnya serta masing-masing dari implementasinya. Kemudian mampu konsep NAT gitu ya, melakukan konfigurasi seperti apa ya, pengalamatan, sehingga bagaimana IP itu bisa dipetakan atau ditransaksikan di IP publik gitu ya, akan di bagaimana pemecahan di lokal dan sebagainya. Kemudian mampu memahami konsep dasar DNS, domain server ya, domain name server seperti .com dan sebagainya gitu ya. Nah, itu bagaimana pengaturannya. Kemudian mampu mempraktekkan simulasi jaringan, baik nanti Anda membuat LAN secara virtual, bagaimana pengaturan VLAN, NAT, dan routing seperti apa. Dan nanti diimplementasikan, kita bagaimana merancang, misalkan kita punya kasus ya, kita punya kantor kecil yang kita mau implementasikan atau warnet. Nah, kita akan bangun LAN-nya seperti apa, bagaimana desainnya, perangkat apa saja yang dibutuhkan, sampai kita implementasikan ya, baik itu secara kabel, local area network dan Wi-Fi ya, karena biasanya nanti ada protokolnya, kita topologinya kita atur, kemudian protokol yang kita gunakan apa, kita implementasikan ya, karena sekarang rata-rata sudah gabungan antara kabel dengan Wi-Fi. Nah, oke, mungkin seperti itu. Tadi ini adalah bahan kajian yang saya sampaikan secara menyeluruh gitu ya, yang tadi sudah sampaikan secara detail. Nah, adapun penilaian ya dalam kontrak mata kuliah ini, jadi nanti secara kehadiran kita hitung nilainya adalah 15%, tugas dan praktek adalah 30%, UTS 25%, sedangkan UAS ya, nanti Anda bisa mengkalkulasikan. Nah, nanti dari rekapitulasi ini nanti akan ditentukan ada grade ya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana menentukan grade gitu ya. Jadi kalau nanti UTS, kehadiran, diakumulasi tergantung nilainya seperti apa, nah nanti akan diakumulasikan dalam bentuk grade gitu ya. Jadi misalkan UTS berapa di persentase, sesuai dengan persentasenya nanti akan ketemu grade-nya gitu ya. Nah, namun bisa jadi di perguruan tinggi berbeda-beda kalau nanti ini akan disesuaikan atau dikonversi sesuai dengan kampusnya masing-masing gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan kontrak kuliah ini, dan saya juga mengambil referensi ya, terutama dari buku-buku Indonesia ada gitu ya, juga disupport dengan buku-buku internasional ya. Jadi ini dari ada sesi Mafir pengantar jaringan komputer, dan ini sudah banyak digunakan. Ada Supat Unagul bagaimana pengantar jaringan komputer secara pendekatan praktis. Ya, ada Temben, Andre, Computer Network Edition Gelsey ya, ini standar untuk digunakan untuk networking dan seterusnya. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat bergabung dalam mata kuliah jaringan komputer, dan mudah-mudahan kita bisa sharing bersama, diskusi bersama untuk mata kuliah ini agar bisa dapat menguasai sesuai dengan CPL Prodi yang
sudah ditargetkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses.